Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pak Suryana di channel Perintis Solution dan rekan saya Uyung. Dan kita mendapatkan servisan dari konsumen laptop merek Compaq, di mana konsumennya ini mengeluh laptopnya lemot. Setelah diusut dan usut karena laptop ini masih menggunakan hard disk dan akan upgrade ke SSD, dan kemudian RAM-nya juga masih 2 GB dan akan di-upgrade menjadi 8 GB. Nah, untuk yang pertama, hard disk itu apa sih, Uyung? Hard disk itu ya, kalau HDD itu singkatan dari hard disk atau kita disebut juga hard disk. Secara umum itu tempat untuk penyimpanan data, maupun itu sistem ataupun data gitu kan. Nah, ini kalau hard disk ini bentukannya seperti ini, dan kalau SSD sama, fungsinya untuk penyimpanan data, cuma perbedaannya di kecepatan ya. Kecepatan, terus kalau ini teknologi chip, kalau ini kan masih piringan optikal ini di dalamnya itu. Nah, kalau ini untuk ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau untuk hard disk itu kan nggak boleh untuk terlalu banyak getaran ya. Jadi gitu. Akan mempengaruhi si piringannya itu, dan nanti akan menyebabkan si hard disknya rusak. Kalau yang ini prinsipnya sama seperti flash disk juga, menggunakan chip, jadi tidak berpengaruh adanya getaran atau enggak. Cuma untuk kekurangannya, untuk SSD ini nggak ada indikasi bahwa itu ada band sektor kayak gitu. Kalau udah nggak terpakai ya rusak. Kalau rusak ya. Kalau ini kan ada tahapannya. Tahapannya itu ada sampai kerusak sebelum, jadi kita bisa ada ancang-ancang untuk membackup-nya data. Oke. Terus kenapa juga harus mengupgrade RAM-nya? RAM-nya ini apa sih RAM itu? Random access memory itu kalau untuk penggunaan secara fungsi, biasanya kalau si usernya itu lebih sering browser kayak gitu kan, atau pekerjaannya itu multitasking, membuka banyak tab kayak gitu, disarankan untuk tambah RAM gitu kan, untuk meningkatkan performa ya. Jadi di saat kita multitasking, otomatis yang tab yang tadi yang kita tidak close itu masih tersimpan. Nah, tersimpannya itu di mana? Itu di RAM. Nah, fungsinya RAM untuk besarnya ini, ketika kita multitasking tab banyak, terus image-nya itu tersimpannya di dalam RAM. Jadi ketika kita akan memunculkan lembar kerja kita yang ada di sebelahnya misalkan, nah itu akan langsung. Nah, itu fungsinya RAM ya, teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita juga tidak akan membuang hard disknya ya, teman-teman. Jadi hard disknya ini akan kita alih fungsikan. Yang tadinya ada di sini ada slot disk untuk PCD ya kalau dulu. Kalau sekarang sih rata-rata udah nggak kepake. Jadi kita alih fungsikan si ini, namanya caddy ya. Ini sebagai rumah dari hard disknya ini nanti, dan kemudian si hard disknya tadi yang udah dicabut diganti menggunakan SSD. SSD yang kita gunakan adalah mereknya Vigen, yakni kapasitasnya 128 GB ya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan nih dari konsumen biasanya. Biasanya kalau misalkan kita upgrade, data-data konsumen hilang nggak sih? Enggak sih. Yang pertama kita harus melakukan backup dulu. Yang kedua ada cara dua. Yang pertama mau di cloning, yang kedua atau press install kayak gitu kan. Ya kalau mau di cloning berarti itu otomatis data dari hard disk yang sebelumnya itu juga bakal ikut ke SSD yang baru kayak gitu. Jadi program-programnya juga masih sama yang si hard disknya. Terus yang kedua, yang sistem press install. Kalau press install kita kan nggak bakal ininya, si hard disknya juga dicopot dulu sebelum dimasukkan. Jadi kita fokus ke SSD-nya untuk menginstalnya terlebih dahulu. Jadi biar nggak terganggu kalau untuk si hard disk bawaan si konsumennya itu gitu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya datanya tidak akan hilang ya, teman-teman ya, karena kita yang tadi ada dua cara, dan kita akan menggunakan cara yang kedua ya, supaya benar-benar fresh dari sistemnya. Nah, sebelumnya laptopnya ini menggunakan sistem operasinya Windows 7, dan kita akan upgrade ke Windows 10 untuk performanya yang lebih ini, karena udah menggunakan SSD ya.
Untuk itu saya serahkan kepada Uyung untuk eksekusi ya. Langkah pertama pada proses upgrade ini adalah pembongkaran komponen-komponen dimulai dari baterai agar tidak terjadi korsleting. Yang kedua, pembongkaran dan penambahan bagian RAM. Karena pada laptop kali ini terdapat 2 slot RAM, maka kita upgrade menjadi 8GB plus 8GB DDR3. Untuk selanjutnya adalah pembongkaran slot dari harddisk yang akan kita ganti dengan SSD. Untuk SSD yang kita pakai saat ini adalah SSD dengan tipe SATA dengan kapasitas 128GB dengan merek Vigen. Dan kemudian kita akan ganti harddisk dengan SSD-nya, kemudian kita akan pasangkan. Untuk langkah selanjutnya adalah mengecek apakah instalasi atau pemasangan yang kita lakukan sudah benar atau tidak dengan cara mengeceknya melalui BIOS dan dilihat kapasitas RAM-nya dan juga SSD-nya. Langkah selanjutnya adalah proses penggantian CD-ROM dengan CADI. CADI ini sendiri merupakan rumah dari harddisk, dan harddisk yang kita gunakan merupakan harddisk lama bawaan laptop ini. Harddisk ini sendiri akan difokuskan sebagai penyimpanan data saja. Setelah pemasangan selesai, kita pasangkan komponen-komponen yang kita bongkar tadi, kemudian kita cek kembali instalasi yang kita pasang tadi ya. Oke Guys, baik, tadi rangkaian acara pembongkarannya sudah selesai ya, sudah rampung. Dari mulai kita mengupgrade dari harddisknya diganti SSD-nya, kemudian yang harddisknya dipindahkan ke CD drive-nya, CD-ROM yang ini yang nggak kepake, lalu RAM-nya juga kita upgrade, dan kemudian Windows-nya juga kita upgrade menggunakan Windows 10 ya, yang asalnya tadi Windows 7. Dan nanti di akhir video akan kita bandingkan before after-nya. Dan kemudian yang tadi di awal pertanyaan, Bang, apakah datanya hilang atau enggak, kita bisa tunjukin sebelah sini. Nah, itu dia. Datanya tidak hilang ya, teman-teman. Jadi yang untuk si Windows-nya sendiri itu menggunakan SSD, dan kemudian untuk sistem penyimpannya itu menggunakan harddisk yang tadi. Jadi semuanya tidak ada yang dibuang ya, kecuali yang ininya. Ini DVD-ROM-nya tidak dibuang juga gak apa-apa, mau disimpan juga gak apa-apa. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Bang Uyung, tipe-tipe laptop apa aja yang bisa di-upgrade? Yang pertama itu harus support SATA 3 minimal ya. Jadi kalau yang jadul-jadul juga minimal si SATA-nya udah mendukung SATA 3 atau SATA 6. Kalau masih di bawah itu biasanya kita ganti SSD juga, kecepatannya itu tidak terlalu berpengaruh. Tuh. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk laptop jadul, tapi kalau untuk yang laptop sekarang, apalagi yang DDR2 ke atas, DDR3 minimalnya itu udah bisa gitu. Udah support. Oke, baik, Mbak. Ada pengecualian mungkin ya, mungkin yang netbook. Kalau netbook itu kita tidak bisa double penyimpanan. Mungkin cara solusi satu-satunya mengganti harddisknya menggunakan SSD. Nah, untuk kapasitas SSD-nya itu kira-kira harus gede lah, minimal 512. Untuk harga SSD-nya untuk sekarang nggak terlalu mahal-mahal amat seperti pas pertama keluar, apalagi yang merek SATA. Yang mahal itu ada lagi the next-nya NVMe-nya juga ada berbagai macam lagi peningkatan datanya. Nanti di next barangkali ada laptop yang mungkin bawaannya masih harddisk tapi ada slot NVMe-nya, nanti kita akan review. Kemudian untuk aplikasinya nih, install ulang kalau di Printis itu gimana sistemnya? Kalau untuk data otomatis kita backup, terus untuk aplikasinya itu ada standarisasi aplikasinya juga. Otomatis juga si customer bisa request yang ditambah, ya itulah.
Kalau untuk Office, AutoCAD, Adobe Photoshop, kayak Corel itu udah standaran lah, itu udah pasti. Jadi nanti selain teman-teman bisa upgrade, teman-teman juga bisa konsultasi nih. Misalkan teman-teman pengennya installnya aplikasi AutoCAD, tapi speknya seperti ini, otomatis kita tidak rekomendasikan kan. Diinstal bisa, cuma dijalankan tidak bisa. Seperti itu. Untuk aplikasi game, misalkan pengen game bola tapi speknya masih Intel Celeron, kita tidak menyarankan, mending lebih baik game host aja, kalau enggak game soliter kayak gitu. Dan kan selain kita upgrade, di sini juga bisa konsultasi langsung kepada teknisinya. Untuk aplikasinya bisa request sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan spesifikasi laptopnya juga. Dan untuk garansinya nih, gimana nih garansinya? Kalau untuk garansi hardware atau software itu berbeda ya. Kalau untuk install ulang itu palingan seminggu kita garansi untuk itunya. Soalnya kalau ada yang kurang itu bisa langsung gitu. Sebelum 3 hari juga harusnya udah bisa langsung gitu. Ini bang ada yang kurang gitu, atau aplikasinya minta atau driver printer yang sebelumnya minta diinsalin kayak gitu biasanya. Untuk aplikasinya nanti pas nambah itu tanpa biaya lagi ya. Biaya lagi. Berarti selama 1 minggu itu kita gratiskan. Untuk aplikasinya barangkali pas kita nginstal yang sesuai standar kita seperti Office, Zoom, dan Adobe Photoshop minimal biasa. Terus kalau misalkan ada VGA atau di i5, kita bisa di Premiere juga bisa, Adobe Premiere, terus edit-edit video juga bisa. Terus untuk hardware-nya sendiri itu kita bantu garansinya berapa lama? 1 tahun garansi untuk SSD kita bantunya. Terus untuk RAM-nya? Untuk RAM-nya juga sama, 1 tahun garansi selama masih dalam segel-segelnya itu belum rusak. Jadi dikatakan jangan ada human error untuk hardware-nya. Insya Allah kita akan bantu, kecuali kalau harddisknya itu sengaja dilempar ke kolam gitu, terus mau garansi, nah itu tidak bisa ya. Kalau misalkan kecelup air, sengaja dicelupin seperti itu, tidak bisa ya untuk garansinya. Jadi itu aja. Dan saran ke teman-teman yang mau upgrade, datangnya kemana? Ke Jalan Kertabumi nomor 11 Karawang Barat. Di sana di depan di sebelah Kebuli Gaza. Kebuli Gaza ya. Nanti bisa datang ke sini di Jalan Kertabumi nomor 11 ya, di Karawang Barat, atau nanti kita akan sertakan untuk alamatnya di sini. Dan untuk nomor telepon yang mau konsultasi dulu bisa juga di kolom komentar YouTube-nya, nanti bisa aja. Dan jangan lupa untuk subrek dan like ya teman-teman jika videonya berkenan. Kalau jika tidak berkenan juga ya tidak apa-apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.